Halo Study Mates, kembali lagi bersama Your Study Partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gradien garis yang merupakan salah satu subtopik dari materi persamaan garis untuk mempersiapkan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh PT Infomedia Nusantara. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai masuk ke materinya, perkenalkan nama aku Sabrina, dari jurusan Akuntansi UI Angkatan 2023, dan berikut ini adalah salah satu achievement aku, yaitu berhasil meraih skor 700 plus di UTBK tahun 2023. Nah, berikut ini merupakan objektif materials kita, yaitu apa aja yang bakal kita pelajari di video kali ini. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Pertama, aku mau bahas definisi dan rumus umum dari gradien. Gradien garis lurus adalah kemiringan sebuah garis yang dapat diukur dengan membandingkan perbedaan tinggi garis atau yang bisa kita sebut dengan delta Y terhadap perbedaan datarnya atau delta X. Jadi, dengan kata lain, gradien itu adalah sebuah satuan yang dapat menyatakan seberapa miring sebuah garis. Jadi, kalau misalnya ada satu garis lurus yang mendatar dengan kemiringan 0 derajat alias dia nggak ada kemiringan sama sekali, itu artinya gradiennya itu sama dengan 0. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, gradien itu adalah satuan untuk menyatakan kemiringan sebuah garis. Nah, rumus gradien itu sebenarnya ada 3, tapi di slide ini aku mau menampilkan rumus umumnya dulu ya, yaitu M sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y itu tadi adalah perbedaan tinggi garis, atau kalau di contoh gambar yang ini, garis ini merupakan delta Y, yaitu Y2 dikurang dengan Y1. Y2 yang di titik ini dikurang dengan Y1 yang di titik ini. Nah, kalau delta X, dia itu adalah perbedaan panjang mendatarnya, yaitu dari X2 ke X1. Jadi, rumus M sama dengan delta Y per delta X ini dapat diuraikan menjadi rumus berikut. Oke, selanjutnya, gradien ini memiliki 4 sifat umum. Yang pertama, apabila garis miring ke kanan, maka gradiennya itu bernilai positif. Kemudian, sebaliknya, apabila garis miring ke kiri, maka gradiennya bernilai negatif. Kemudian, apabila ada dua garis yang sejajar, maka gradiennya pasti sama. Karena kedua garis ini meskipun melewati titik yang berbeda, dia itu kemiringannya sama nih. Kecuali kalau misalnya aku bikin garis baru di sini, tapi dia agak landai ke kanan ya. Nah, ini kemiringannya nggak sama. Meskipun mungkin jaraknya berdekatan atau mereka melalui titik yang sama. Nah, kemudian yang terakhir, apabila ada dua garis yang tegak lurus, maka gradien garis pertama dikali dengan gradien garis kedua itu hasilnya sama dengan minus 1. Ya, selanjutnya ini adalah 3 rumus gradien yang udah aku bilang tadi, yang dibedakan berdasarkan apa yang diketahui di soal. Yang pertama, misalnya diketahui sebuah garis memiliki persamaan Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya itu sama dengan M atau koefisien dari si X-nya. Kita langsung aja ke contohnya, suatu garis lurus memiliki persamaan Y sama dengan 2X plus 5. Maka M-nya itu adalah koefisien dari X, yaitu 2. Tapi teman-teman hati-hati ya, gradien M ini hanya berlaku kalau persamaannya itu bentuknya seperti ini, Y sama dengan MX ditambah C, di mana koefisien dari Y itu adalah 1. Jadi si Y-nya ini nggak boleh ada koefisien di depannya. Kalau misalnya di sini aku tambahin angka 2 di depan Y, berarti gradiennya itu bukan 2 lagi, tapi 2X plus 5 ini harus kita bagi dulu sama koefisiennya si Y, sehingga Y-nya ini udah nggak punya koefisien lagi, gitu. Nah, selanjutnya, ada rumus gradien apabila yang diketahui itu adalah persamaan dengan bentuk seperti ini, yaitu AX tambah BY sama dengan C, di mana A dan B itu adalah koefisien dari X dan Y, dan C itu adalah konstanta. Sebenarnya bentuk ini juga bisa kita dapatkan ya dari bentuk yang ini. Misalnya kita mau ngubah persamaan Y sama dengan 2X plus 5 ini jadi bentuk yang AX plus BY plus C. Gimana caranya? Ya udah tinggal kita pindah-pindahin aja.
Si AX-nya itu adalah 2X, tapi 2X ini dipindahin dulu ke ruas yang kiri. Jadinya min 2X plus BY, dimana kalau di persamaan yang ini itu adalah si Y-nya, ini nggak perlu kita pindah-pindah lagi ruasnya karena dia udah ada di ruas kiri. Sama dengan C-nya itu adalah 5. 5 ini juga nggak perlu dipindah-pindah lagi karena dia udah ada di ruas kanan. Nah, jadi deh persamaan yang baru, yaitu min 2X tambah Y sama dengan 5. Nah, gimana cara cari gradiennya? Gradiennya itu sama dengan min A per B-nya. Yang mana kalau di persamaan ini, A-nya itu adalah min 2 dan B-nya itu adalah 1. Jadi, M dari persamaan garis ini itu adalah min 2 per 1. Min 2 dibagi 1 sama dengan min 2, dan min 2 dikali dengan min itu sama dengan 2. Jadi, hasilnya adalah 2. Nah, rumus M yang ini itu hasilnya udah pasti sama dengan rumus M yang ini. Dengan syarat itu tadi kita harus ngubah bentuk persamaannya jadi seperti ini. Kita coba ke contoh yang lain, yaitu suatu garis lurus memiliki persamaan 6X ditambah 3Y sama dengan 2. Maka, M itu kan sama dengan min A per B ya. Si A di sini itu adalah 6, dan B-nya itu adalah 3. Berarti kita masukin aja min 6 per 3 sama dengan min 2. Oke, kemudian yang terakhir, apabila diketahui suatu garis itu melalui dua titik, yaitu titik P yang berada di koordinat X1, Y1, dan titik Q yang berada di koordinat X2, Y2. Ini rumusnya sama kayak rumus umum yang tadi, yaitu M sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y itu sama dengan Y2 dikurang Y1, dan delta X itu sama dengan X2 dikurang X1. Kita lanjut ke contohnya, suatu garis lurus melalui dua titik, yaitu titik P yang berada di koordinat 1.2 dan titik Q yang berada di koordinat 5.3. Maka, M sama dengan Y2-nya itu kan si 3 ya. Terus Y1-nya itu 2. Jadi kita masukin aja 3 kurang 2. Kemudian X2-nya itu 5 dan X1-nya itu adalah 1. Jadi kita masukin 5 kurang 1 sama dengan 1 per 4. Oke, sekian pemaparan materi dari aku. Kita akan lanjut ke latihan soal biar StudyMates lebih paham gimana cara mengaplikasikan rumus-rumus tadi. Nah, yang pertama, ini ada soal model pilihan ganda. Kita baca dulu ya bareng-bareng. Garis H melalui dua titik, yaitu titik P 5,4 dan titik Q 2,X, serta memiliki kemiringan 7 per 3. Nilai X adalah... Nah, teman-teman, kalau mau jawab sendiri dulu, boleh di pause video ini. Aku akan langsung menampilkan pembahasannya. Jadi, sebelumnya kan kita udah belajar ya, apa aja rumus-rumus dari gradien. Tapi di soal ini, ceritanya gradiennya tuh udah diketahui, yaitu 7 per 3. Yang nggak diketahui itu adalah si Y2-nya, yang dimana di sini tuh disimbolkan dengan huruf X. Dan kita diminta untuk mencari nilai X-nya. Nah, untuk bisa mencari nilai X ini, ya udah karena di sini dia bilang garis H melalui dua titik, kita pakai rumus gradien yang apabila garis melalui dua titik, yaitu rumus yang ini ya, yang terakhir. Jadi, karena yang ingin kita cari adalah nilai Y2, maka ubah bentuk persamaan menjadi Y2 dikurang Y1 sama dengan M-nya dikalikan silang dengan si X2 min X1 ini. Jadinya begini. Terus ya udah deh, tinggal kita masuk-masukin aja angkanya. Y2 ini kan yang ditanya. Terus Y1 itu diketahui di sini adalah 4. Masukin Y2 min 4 sama dengan M-nya itu 7 per 3. Terus X2-nya itu 2 dan X1-nya itu adalah 5. Y2 min 4 ini nggak usah kita apa-apain. Terus 7 per 3 ini kita kali pelangi ya. Jadinya 14 per 3 dikurang 35 per 3. 14 dikurang 35 itu minus 21, jadinya minus 21 per 3, itu sama dengan minus 7, terus min 4-nya kita pindahin ke ruas kanan, biar kita dapat Y2-nya. Y2 sama dengan minus 7 plus 4, Y2 sama dengan min 3.
Nah, itu berarti nilai X-nya adalah sama dengan minus 3. Jawabannya yang B. Oke, selanjutnya ada soal model pilihan 2 kolom, di mana kita diminta untuk memberikan tanda checklist pada kolom yang sesuai pada setiap pernyataan. Namun sebelum itu, kita perhatikan dulu ya soalnya. Di sini ada diagram Kartesius. Dan diagram ini kalau kita zoom, kita bisa lihat nih, si garis A ini melewati titik apa aja, si garis B melewati titik apa aja, dan begitupun dengan garis C. Dan di sini kita lihat ya, garis A dan B itu tegak lurus. Di bawah juga ada keterangannya bahwa garis A itu tegak lurus dengan garis B, dan garis B sejajar dengan garis C. Nah, sekarang kita akan menguji satu persatu pernyataan di bawah ini. Oh ya, study mates yang mau mengerjakan sendiri terlebih dahulu, boleh pause video ini. Aku akan langsung tampilkan pembahasannya. Kita mulai dari pernyataan A dulu, yaitu gradien garis A adalah 5/2. Untuk menghitung gradien garis A, kita dapat menggunakan rumus gradien yang kita gunakan juga di slide sebelumnya ya, yaitu rumus gradien jika diketahui dua titik yang dilalui oleh garis. M sama dengan Y2-1 per X2 min X1. Nah, di sini kalau teman-teman zoom, si garis A itu melalui titik 2,5 dan 0,0. Coba aku zoom sekali lagi ya. Ini titik pertama, yaitu 2,5, dan titik keduanya itu adalah 0,0. Maka dari itu, pada rumus kita masukkan Y2-nya sama dengan 5, Y1-nya 0, X2-nya sama dengan 2, dan X1-nya itu adalah 0 juga. 5 dikurang 0, 5, 2 dikurang 0, 2. Jadinya gradiennya itu sama dengan 5/2. Dengan demikian, pernyataan A di sini kita centang pada kolom yang benar. Selanjutnya, untuk pernyataan B, gradien garis B adalah minus 5/2. Nah, untuk mengetahui gradien garis B, kita nggak perlu nih pakai rumus kayak gini lagi, karena kita udah tahu dari soal bahwa gradien garis A itu tegak lurus dengan garis B, dan kebetulan di pernyataan sebelumnya kita udah nyari berapa gradien dari garis A, yaitu 5/2. Nah, dengan demikian, kita tinggal pakai rumus yang ini, di mana jika ada dua garis yang tegak lurus, maka gradien garis A dikali dengan gradien garis B itu hasilnya sama dengan minus 1. Nah, karena yang mau kita cari di sini adalah gradien garis B, berarti kita ubah bentuk persamaannya, yaitu MB sama dengan minus 1 per MA. Nah, MA di sini udah kita dapatkan, yaitu 5/2, jadi tinggal kita masukin aja. Minus 1 per 5/2, itu hasilnya sama dengan minus 2/5. Dengan demikian, pernyataan B itu salah. Oke, yang terakhir, gradien garis C adalah minus 5/2. Nah, untuk mengetahui gradien garis C, ini salah ya, harusnya gradien garis C, kita lagi-lagi tidak perlu repot menghitungnya dengan rumus, melainkan kita hanya perlu mengingat sifat gradien antara dua garis yang sejajar, yaitu M1 sama dengan M2. Nah, di slide sebelumnya, kita udah dapat nih nilai gradien garis B itu sama dengan minus 2/5. Otomatis, gradien garis C pun juga sama, yaitu minus 2/5. Maka dari itu, pernyataan C ini salah. Ini tadi benar, dan ini salah. Oke, soal terakhir, ini ada soal model isian singkat. Kita baca bareng-bareng soalnya. Garis yang terbentuk dari persamaan 21x per 2 min y sama dengan 3 memiliki gradien titik-titik-titik dan miring ke arah titik-titik-titik. Nah, study mates, kalau mau ngerjain sendiri dulu, boleh di-pause lagi video ini. Aku akan tampilkan langsung pembahasannya. Oke, jadi pertama-tama untuk nyari nilai gradiennya, kita bisa pakai rumus gradien jika diketahui persamaan garis lurusnya. Nah, kalau yang diketahui itu bentuk persamaannya kayak gini, berarti gradiennya itu adalah M, dan kalau yang diketahui adalah bentuk persamaan seperti ini, maka gradiennya adalah minus A per B. Di soal, yang diketahui itu persamaannya masih dalam bentuk kayak gini nih, masih berantakan ya.
StudyMate sebenarnya bebas mau ubah ke bentuk persamaan yang mana, bisa Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY sama dengan C. Tapi di contoh soal yang ini, aku akan ubah bentuk persamaan ini menjadi AX plus BY sama dengan C. Caranya gampang, yaitu 2 min Y yang di bawah ini tinggal kita kali silang dengan si angka 3. Jadinya udah setara ya, 21X sama dengan 3 dikali 2 min Y. Terus ini tinggal dikali pelangi, jadinya 21X sama dengan M min 3Y. Terus Y-nya tinggal dipindah deh ke ruas yang kiri. Jadinya 21X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, kelebihan dari persamaan AX plus BY sama dengan C, itu kita nggak perlu bikin koefisien si Y-nya ini jadi 1. Kalau persamaan Y sama dengan MX plus C itu kan kita harus ubah koefisien Y-nya jadi 1 kan. Nggak boleh ada angka di depan huruf Y. Maka dari itu, kalau nilai Y-nya itu nggak 1, kalau ada koefisien di depan huruf Y, aku sarankan StudyMates buat pakai persamaan yang ini biar gampang. Kalau udah jadi persamaan kayak gini, tinggal kita tentuin deh gradiennya dengan rumus M sama dengan minus A per B. Di sini A-nya itu adalah 21 dan B-nya itu adalah 3. Jadi tinggal kita masukin M sama dengan minus 21 per 3 sama dengan minus 7. Ini untuk gradiennya ya, kita tulis di sini gradiennya itu adalah minus 7. Nah, terus gimana cara kita nentuin apakah garis tersebut miring ke arah kiri atau kanan nih? Nah, ingat, salah satu sifat gradien adalah apabila gradiennya itu negatif, maka dia miring ke kiri. Sebaliknya, kalau gradiennya positif, maka dia miring ke kanan. Ini udah aku jelasin ya di slide sebelumnya, kalau teman-teman ingat. Jadi, karena gradien dari garis ini bernilai negatif, maka garis tersebut miring ke kiri. Oke, selesai deh latihan soal dari aku. Nah, berikut ini adalah key main takeaways yang bisa teman-teman screenshot agar lebih mudah untuk dihafal. Oke, sekian pemaparan materi dari aku. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!